Halo Sobat Buffer, balik lagi di channel Buffer Adventure. Yang kali ini adalah kelanjutan dari video tahun baruan. Ingat gak nih video ini? Jadi tunggu apa lagi? Yuk kita tonton kesibukan tim Buffer di hari pengembalian. Jangan lupa buat terus ikutin Buffer Adventure di YouTube, TikTok, ataupun Instagram biar bisa terus update info camping kalian. Nah, jadi mengawali hari ini jelas kondisinya berubah banget 180 derajat dari hari penyewaan. Kenapa? Karena hari ini merupakan hari pengembalian. Gak hari pengembalian juga sih, tetap ada orang yang nyewa juga hari ini. Tapi jelas lebih banyak banget pengembalian karena kemarin pada serempakan di tahun baruan ini banyak banget yang nyewa di Buffer Adventure. Jadi berhubung aku datangnya siang, barengan juga nih sama shiftnya Aibai. Kali ini pas aku datang tuh bener-bener kondisi Buffer udah bener-bener wow sekali ya. Seperti yang kalian lihat, posisi tenda yang lagi dibongkar ini masih banyak banget di depan. Kenapa dibongkarin kayak gini? Karena setiap pengembalian itu pasti dibuka untuk dicek pasaknya ada yang hilang atau enggak, frame-nya ada yang rusak atau enggak. Itulah alasan kenapa hari pengembalian itu cenderung lebih berantakan daripada biasanya. Dan jelas di hari pengembalian ini keberadaan aku itu lebih mengganggu. Karena di saat tim operasional Buffer lagi bolak-balik, aku ini kadang suka nyengcelek gitu di tengah diam. Ya bisa kita lihat lah dari ekspresi-ekspresinya, apalagi Aiki ini ya. Kamu ini berdosa banget. Tapi emang bener niat aku di sini itu buat memperlihatkan ya muka-muka capeknya tim Buffer juga kekeosan yang ada di Buffer Adventure. Selain itu kalau kita lihat di sini tuh ada kan tenda yang digantung-gantung. Jadi kalau ini itu adalah tenda yang habis dicuci dan lagi dikeringin biar bisa langsung disewa lagi sama Sobat Buffer. Karena kalau kemarin kita lihat kan raknya sampai kosong. Pasti kepikiran juga kan apa besok tetap habis, apa tetap nggak bisa nyewa. Tapi sebenarnya Sobat Buffer itu nggak perlu risau lagi. Karena tim Buffer itu benar-benar mengusahakan biar kalian bisa tetap nyewa dengan catatan semua barang yang kalian sewa itu tetap bersih dan udah melewati quality control lagi dari Buffernya. Karena kalau kita lihat di sini ternyata ada barang yang perlu diperbaiki. Ya sebenarnya perbaikan-perbaikan kecil sih. Lihat aja nih muka Aiki yang kayak sombong gitu ya, bisa ngebenerin secepat ini. Ya jadi kalian gak perlu khawatir lagi sih kalau misalkan dapat barang yang rusak atau kotor. Karena udah pasti sebelum disewain lagi barangnya itu udah layak untuk disewakan. Gak lupa kan ya kalau di Buffer itu ada buffer service. Jadi kalau emang ada tenda yang rusak itu gak perlu langsung dibuang sebenarnya, bisa dibenerin dulu tergantung dengan kerusakan dari barangnya seperti apa. Nah jadi kalau kita cek nih rak hari ini seperti apa, jelas raknya gak serame awal banget kita lihat, tapi udah ada beberapa barang yang udah balik lagi dan jelas langsung ada yang booking lagi di sini, masih banyak barang bookingannya. Tapi tenang aja kalau kita lihat di sini ada beberapa tenda nih yang udah bisa di booking lagi sama Sobat Buffer. Kemarin kan ada aja ya orang yang gabut sampai makanin kerupuk di saat toko lagi rame-ramenya, tapi sekarang karena banyak banget pengembalian otomatis kerjaan dia nambah kan. Jadi kita kepoin aja kali ya seriuh apa orang-orang di atas dan bagaimana sih kondisi lantai atas sekarang. Tapi sebelum kita ke atas kita cek dulu nih barang-barang pengembalian yang udah dipindahin ke area belakang dan bisa kita lihat di sini super duper banyak banget barang yang bertumpukan di area bawah. Padahal di tempat parkiran aja itu masih penuh banget sama tenda. Kemarin kan penuhnya sama motor dan mobil ya, sampai 3 ruko ke kanan. Bedanya kalau sekarang itu sama-sama penuh tapi penuhnya sama tenda. Pastinya tenda-tenda yang ada di depan ini juga bakal dipindahin ke belakang dan gak kebayang deh nanti bakal sepenuh apa nih di belakang. Ya karena udah mulai bosen lah ya di bawah, sekarang kita langsung lanjut ke lantai atas buat ngecek seberantakan apa sih lantai atas. Jadi ini dia lantai atas, sangat-sangat penuh ya dengan barang, gak jauh beda lah sama lantai bawah yang penuh sama barang-barang pengembalian. Ini juga termasuk ke alasan sih kenapa orang-orang yang laundry di Buffer kalau misalkan di jam-jam padat kayak gini suka diingetin kalau misalkan barangnya nggak bisa beres dengan cepat dicucinya karena masuk ke antrian. Lihat lah banyak banget nih yang laundry di Buffer Adventure. Jadi pasti bakal diingetin kalau beresnya itu berapa hari. Yang jelas masih sesuai dengan estimasi hari yang udah dikasih tahu ke Sobat Buffer. Kalau dilihat-lihat seru banget nggak sih, yang lain pada sibuk di bawah ini main air di atas. Nggak ada yang bercanda, kelihatan banget nih kalau misalkan sekarang
sekarang tim laundry lagi sibuk-sibuknya. Karena itu dia pengembalian itu hari ini bludaknya. Otomatis cucian hari ini pun banyak. Perlu diingat juga kan kalau yang mau nyewa di Buffer itu banyak. Jadi kita nggak boleh bikin mereka nunggu. Makanya kecepatan tim laundry di hari-hari ini tuh sangat-sangat penting ya. Kalau aku sih salut ya sama tim laundry. Bisa kita lihat nih dari bajunya aja, memang hidup kami kurang tidur tapi kami punya banyak mimpi. Enggak deng, bukan karena ini ya. Soalnya nyuci tenda itu tergolong susah menurut aku. Karena dari ukurannya juga nggak kayak baju nggak sih, kecil kan, bisa diember, dikucek-kucek. Ini tuh gede banget. Udah gitu nyucinya juga banyak aturan yang nggak sih. Sabunnya aja harus sabun khusus saat camping. Jadi bener-bener makan waktu yang panjang. Kayaknya ini kalau kita spill jari-jari tim laundry itu udah pada keriput ya. Atau enggak saking akrabnya dengan air mungkin besok kan udah jadi manusia berbeda lah ya. Jadi semoga Ian gak ngeliat video ini karena mukanya diedit jadi mermaid ya. Jadi kita lanjut aja turun ke bawah buat balik lagi ngeliat keadaan di bawah kayak apa. Jadi pas sampai bawah kita langsung lihat ada Amazon yang udah gercep rapih-rapih di area belakang. Ini karena area yang depan tadi udah mulai mau dipindah-pindahin ke belakang. Jadi biar space-nya lebih luas dirapihin sama Amazon. Tadinya area ini paling berantakan kan, tapi sekarang udah mulai tertata rapi sama Amazon. Dan ngebadug aku ya. Tapi gak apa-apa karena memang aku udah bilang kalau lebay banget. Maksudnya udah bilang kalau aku tuh emang suka ngeganggu gitu, tiba-tiba diem di tengah jalan, jadi agak karagok lah ya. Dan di samping Amazon yang lagi beberes tiba-tiba datang Aiki. Ya jadi boleh lah ya kalau ada mau endorse ke atau nyumbang kali ya ke tim Buffer sosis, boleh banget buat bakaran. Ya, jadi kita skip aja lah ya dan lanjut. Di sini ada Aiba yang lagi nyari KTP. Karena udah ada sobat Buffer yang balikin barang, jadi KTP-nya pasti dibalikin. Dan emang karena saking banyaknya pencarian KTP ini cukup berlangsung lama ya. Alhamdulillah lah ya yang sewa di Buffer itu banyak, jadi KTP juga banyak. Kita daftarin pinjol kali ya? Enggak dong, bercanda ya. Ya kita daftarin melah ya, yang gak ngebalikin. Enggak deh. Asli bercanda, KTP itu bener-bener cuman buat jaminan, jadi udah pasti identitas kalian juga aman di sini. Tuh udah jol pisan ya, ada yang sasapu di sini. Ya siapa lagi kalau bukan Amazon? Karena Amazon ini emang paling menjaga kebersihan Buffer lah. Karena itu kita pindah aja kali ya, karena takut mengganggu. Bukannya bantuin ya Allah, malah pindah ya. Jadi di sini ada Teh Klarin yang lagi asik mengedit di gudang ya. Memang kalau tim creator ini kadang tiba-tiba ganggu di tengah jalan, kadang tiba-tiba diem di gudang gitu ya. Jadi lanjut kita ke area depan. Di sini ada Aryo yang lagi misah-misahin pasak ke ember air ya. Asli banyak banget, yang artinya banyak juga tenda yang disewa. Selain itu juga di sini ada tim operasional yang lagi sibuk ngelipet-lipetin tenda, juga ngebongkar-bongkar tenda ya. Terus kalau kita lihat di situ kayak ada Aiba jajan bakso nggak sih itu? Tuh udah tiba-tiba nongol bawa bakso tusuk lagi. Tapi gak apa-apa lah ya, karena tim Buffer ini dari pagi emang udah sibuk banget, jadi baru pada bisa makan tuh pas sepi-sepi sedikit lah ya. Dan pastinya kalau kayak gini ada yang backup, kayak di sini ada Aiki sama Syahrul yang udah siap nih buat ngambilin barang-barang pengembaliannya. Tuh jadi bisa dilihat kan di sini satu orang aja itu nyewa barangnya bener-bener banyak, dari mulai matras, sleeping bag sampai tenda. Jadi memang pemeriksaan di satu orang juga kadang lama. Aduh ini menikah kasihan pisan makannya sambil jongkok di luar. Ya jadi di sini sehabis makan pun Aibai langsung ngelayanin sobat Buffer yang lainnya. Karena pengembalian pun alhamdulillah nggak berhenti-berhenti, jadi banyak banget yang balikin barang. Dan pastinya setiap barang yang dibalikin itu bakal diperiksa sama tim Buffer. Jadi konsepnya sama ya, awal kita nyewain ke sobat Buffer itu melalui tahap pengecekan, dan saat sobat Buffer ngebalikin barangnya juga kami melakukan pengecekan pada setiap barangnya. Ya jadi di pengembalian hari ini nggak semulus itu, karena ada barang yang rusak parah. Dan kalau sepatah ini sih udah pasti nggak diperbaiki lagi dan mungkin bakal ganti barangnya. Karena kita juga udah pasti mengutamakan keselamatan untuk sobat Buffer ya. Tapi tim Buffer tetap bersyukur karena baik hari tahun baruan bahkan hari setelah tahun baruan ini, basecamp Buffer ini selalu ramai. Cukup luar biasa banget deh antusiasnya sobat Buffer di hari tahun baruan ini. Semoga bisa terus terjaga sampai tahun-tahun berikutnya. Bisa kita lihatlah walaupun tim Buffer ini capek tapi mukanya pada bahagia
bahagia ya. Ternyata salah nih, ekspektasi aku kan mukanya pada capek ya, ternyata pada bahagia kayak gini. Mungkin karena pada dapat bonus ya dari Afirman. Karena dari tadi nyinggung perihal capek, jadi penasaran gak sih kalau tim Buffer ini lebih capek hari ini atau capek kemarin? Yuk langsung aja kita tanya ke tim Buffernya. Capek hari ini apa capek kemarin? Kemarin soalnya yang chat kemarin banyak banget sampai pas pagi-pagi tuh 200 orang. Pagi-pagi aja ya belum masuk. Siang, sore, sama malam. Capek kemarin. Kenapa tah? Kemarin mah banyak, tapi kayaknya sekarang juga capek. Jadi capek dua-duanya. Dua-duanya 2 hari capek, dari hari Sabtu berarti 3 hari pasti capek. Makanya lagi istirahat guys, rokok, jus, naga biasa. Capek hari kemarin. Kenapa tah? Soalnya ngetek dari pagi sampai sore, sampai malam harus ngepost beberapa akun story, harus jalan semuanya, sama TikTok juga. Lebih capek hari ini Kenapa tah? karena beres-beres. Beres-beres. Tinggal bersihin yang berulang. Kemarin capek ini otak muter. Jadi kenapa? Caranya harus ngerediin barang. Ya, nggak capek dong. Strong ya berarti ya, nggak capek. Oke. Apa? Nggak capek. Minimal pengen gajinya dinaikin ya. Tuh lihat. Lebih capek kemarin, Kenapa? banyak barang yang keluar. Banyak barang yang keluar. Berarti sekarang kalau ditambah kerjaan sampai jam 10, oke. Capek kemarin. Kenapa? Wait a minute. Who are you? Apa? Kemarin banyak tenda yang kotor terus basah. Oh sekarang dikit. Sama Kan? Cuman kemarin kan ditambah jam kerjanya. Ya begitulah kejadian hari ini, dan sekarang tim Buffer mau mindahin tenda yang di depan karena udah banyak yang dilipat untuk pindah ke dalam. Jadi sebenarnya tadi untuk waktu yang cukup lama tim Buffer itu ngelipetin segunungnya tenda itu, dari tenda yang habis dicuci sampai dengan tenda yang baru aja dibalikin. Padahal kan tim Buffer udah ngelipetin lama banget kan ya. Ini di timelapse-nya juga sampai kejet-kejet gitu loh gerakannya. Dan ternyata memerlukan waktu yang cukup panjang bagi tim Buffer buat bisa ngelipet semua tendanya, karena memang tahun baruan ini pecah banget ya, rame banget, tenda yang disewanya juga banyak banget. Dari cerah sampai mendung tim Buffer ngelipetin tendanya. Berhubung udah mau hujan, akhirnya tendanya dimasukin dulu ke dalam biar gak basah lagi. Tapi memang gak bisa semua tenda masuk karena masih ada tenda yang basah di luar. Jadi ini dia kondisi terkini di base camp Buffer Adventure ya, walaupun udah berusaha dibersihin sama tim Buffer dan udah diangkutin juga tadi yang banyak banget, tapi ternyata memang masih terlalu banyak ya tugas tim Buffer untuk hari ini. Tapi udah jauh lebih rapi kan ya daripada pas awal banget kesini. Soalnya kalau sekarang memang udah lebih banyak tenda yang dilipatnya. Di sisi lain ternyata ada transaksi juga selain sewa menyewa di Buffer Adventure, yaitu adalah COD jaket ya. Ini kalau ketahuan nggak tahu nih. Selain COD juga ada Buffer Fashion Week nih di sini. Memang makin sore ini berhubung makin sepi, jadi makin banyak tingkahnya ya tim Buffer ini. Nah, berhubung mau hujan tapi nggak semua tenda bisa dimasukin ke dalam Buffer sekarang, jadi ngide buat bikin tenda di luar gitu buat nutupin biar tendanya nggak kena air hujan, sekaligus atraksi dikit kali ya itu sampai manjat-manjat kayak gini. Ya begitulah perjuangan tim Buffer buat melindungi tenda-tenda ya. And finally jadilah hajatan Buffer Adventure. Ya, jadi terima kasih kepada para hadirin yang sudah datang ke Buffer Adventure pada hari tahun baruan dan pengembalian kali ini. Dipersilahkan untuk para hadirin agar dapat subscribe, like, dan komen di kolom komentar. And see you on the next video.